itu satu hal yang kok kan berarti sekarang ini seorang ayah tidak melihat anaknya itu sebagai anak berarti Sebagai apa, Bro? nah mungkin bisa jadi sebagai sesuatu aset pelampiasan nafsunya. atau Tunggu gede dulu nih baru ntar gue pakai, bahasanya gitu kan. iya positif surga. Terus jika doa anak salah satu amal jariah kan anak yang berbakti, Anak yang soleh. anak yang soleh. Ini anaknya Anda dibunuh terus ada yang digauli, yang dimutilasi. Ini masa kalian nggak mau sih didoakan sama mereka kan gitu? Enggak, pertanyaan gimana mau anaknya? Terus Rela untuk mendoakan supaya masuk surga. sedangkan Anaknya diurus bapaknya bapaknya sendiri. Terus betul. kan gitu generasi yang mungkin yang sekarang terkenal fatherless untuk perempuan. Sekarang bener sih fatherless Itu. itu salah mungkin itu. Bahkan sampai perempuan mengatakan generasi laki-laki generasi yang bingung dan lain sebagainya kan gitu. Ya udah punya anak dibunuh, Bro. Iya, Bro. Gitu. Punya anak digauli. Ampun, Ya Allah, ya Allah. Itu jangan sampai lah. Jangan sampai sih. Ya maksudnya ya intinya isi kepala itu lebih utama. Isi kepala yang benar dan sehat itu lebih utama dibanding isi perut. Iya, dan juga bagian luarnya kan gitu. Ya betul sih. Itu berarti pikiran dalam ini lebih Lebih bagus, utama, bro. lebih utama daripada yang kita pakai sekarang ini kan gitu. Iya. Itu yang harus Karena itu menentukan ya, sampai akhir hayat. Itu ini bisa kita ganti-ganti, tapi ini kan nggak bisa. Makanan juga bisa diganti-ganti. Makanya ini pasti akan turun. Isi kepala ya udah konsisten, Bro. Kepala konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reaksi Ruang Sadar ID dimanapun Anda berada, semoga ya teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan mereaksi sesuatu yang memang mungkin ini lebih ke apa ya, personal dan ini menyayat hati banget. Jadi seorang ayah itu awalnya tuh dia bersandiwara. Jadi anaknya bilangnya diculik, terus dimutilasi, bahkan sampai ada dia tuh di acara gitulah bareng TNI gitu ya, sampai dia tuh respect banget, bahkan termakan oleh sandiwara si ayahnya. Terkait yaitu kalau mungkin ngerasa anaknya tuh diculik terus dimanipulasi gitu ya, dan ternyata malah ya ayahnya sendiri yang mutilasi anaknya. Dan dari berita ini kan anaknya itu disabilitas lah, dia jadi komunikasinya kurang lancar. Dan ya menariknya tuh dimutilasinya tuh dengan pisau yang tumpul gitu, Bro. Jadi dipotong ini betis kan, kalau dipotong kan tinggal jejer gitu ya, kalau tajam ya udah. Ini nggak sampai urat-uratnya masih ada. Terus bayangin pakai pisau tumpul rasanya gimana ya. Kalau tajam kan ya udah seret gitu kan, kayak sebagaimana ya kita memotong kambing kan cepat gitu kan, seret terus kan mati. Ini enggak, dengan pisau tumpul ya dia memotong-motong anaknya sendiri. Setan pun minder, Bro. Minder itu pasti. Itu kalau kalau ada yang lebih setan ya udah itu. Gila, anaknya sendiri kan, namanya anak sendiri kan hasil ibaratnya hasil hasil anak buah hati. Iya, anak buah hati lah. Dia merawatnya terus tiba-tiba pikirannya tuh gimana? Itu kita harus lihat dulu kan motifnya. Kan banyak motif lah di situ mengapa dia sampai seperti itu. Kan ada juga sebelumnya kasus si bapak membunuh satu keluarga karena hanya mereka agar tidak merasakan sengsaranya ekonomi. Ya betul tuh. Atau mungkin ya bisa jadi malu, dia malu punya anak yang seperti itu, sehingga ya seperti zaman dulu lah, mungkin di zaman Arab dulu kan mereka malu punya anak perempuan sehingga mereka kubur hidup-hidup di situ. Ya mungkin dia malu melihat itu. Hanya saja kan ya kok sampai seperti itu loh.
kok sampai melakukan yang namanya mutilasi. Iya, bukan hewan bro, anak sendiri bro. Anak sendiri dimutilasi. Nah, boleh jadi kan di situ ada, di samping malu pasti ada sesuatu yang dari anak itu, mungkin orang dari ayahnya itu kecewa ataupun marah di situ sampai melakukan hal seperti itu. Ngerinya Itu kan itu nggak masuk akal itu untuk sebagai seorang hewan saja itu nggak mangsa ya. Kalau itu hewan gila ya, kalau hewan sadar maksudnya seperti singa atau harimau yang terkenal kejam, nggak mungkin makan anaknya bro, nggak mungkin makan anaknya, nggak mungkin mencabik-cabik anaknya, nggak mungkin mencabik-cabik. Bahkan ya biasanya kalau meninggalkan anaknya yang mungkin sakit sengsara ya hewan, yang namanya hewan gitu loh. Masa kita manusia mengikuti hal seperti itu kan gitu. Tapi ada Itu kok ada sampai memutilasi. mungkin ini baru yang terungkap ini bro, ada lagi pasti bro. Nah, pasti itu tinggal tunggu kasusnya saja. Itu mau kemana untuk kenyataan. Arah-arahnya ya betul. Ya, arah-arahnya. Karena kan ada yaitu yang dulu-dulu kan yang sampai anaknya itu bunuh diri gara-gara nggak mampu beli buku, kan ada yang di NTT salah satunya itu. Jadi memang faktor ekonomi lagi salah satunya. Tapi kan kalau Ini kan sampai mutilasi ini tuh nggak mungkin nih, hanya ekonomi ini. Iya kan? Nggak Apa? mungkin. kesal atau Nah itu kita harus lihat dulu Dendam motifnya semua. kan. Tinggal kita tunggu saja sih untuk informasi di situ, hanya saja kan. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa ternyata bagian dari kita sebagai rakyat melakukan hal seperti itu gitu loh. iya. Bagaimana bisa kita salah satunya contoh untuk merubah. Dan dia itu menariknya itu dia seorang ayahnya itu tuh membuat sandiwara drama gitu supaya bukan dia pelakunya. Atau mungkin dia terkena gangguan psikologi, mungkin NPD kah, atau psikopat kah, atau ya teriak lah, kita kan nggak tahu itu ya. Kan mungkin bisa jadi di situ. Dan dia terlihat tenang pada saat dipuji itu. Dia tidak, bahkan dia memainkan, bahkan Enggak ada dramanya bro. ada dramanya, mungkin NPD mungkin atau psikopat di situ. Bisa lihat kita sih psikopat asli itu. Tapi kalau sampai anaknya sih Iya sih kok sampai anaknya gitu loh. ya nggak tahu ya. Kalau dari itu mungkin salah satunya yaitu kejahilian sistem inilah yang akhirnya akal sehat itu hilang. Dan Itu sih. ya, sebagai kepala keluarga itu kan harusnya kan bertanggung jawab. Iya, dia Mendidik anaknya, terus membesarkan anaknya. anak kan titipan gitu. Iya, itu amanah ibaratnya yang Amanah. harus dijaga, bukannya malah dihancurkan dengan. dihancurkan. Dan memang kan banyak sih kayak memang sedikit agak sedikit kayak yang lain. Jadi memang banyak kasus-kasus kayak seorang ayah itu mencabuli anaknya, gitu, mencabuli anak perempuannya sampai hamil itu banyak bro sekarang ini bro. Jadi memang peran ayah ini ya dalam kondisi sekarang tuh seolah-olah hancur gitu loh. Iya sih. Jadi iya kayak gimana ya? Ya sudah. Bahkan ada setelannya tuh agamis banget, Islami banget. Ya kita secara identiti ya menutup aurat gitu. Tapi malah mencabuli anaknya, bahkan dipaksa untuk meminum pil KB untuk supaya tidak hamil. Gila sih. Jadi memang kalau dari sosok figur ayah ini bagaimana nih dalam pandangan Islam bro? Jadi yang seharusnya tuh ayah itu kan dalam rumah tangga hierarkinya sebagai pemimpin, Iya. mendidik anak, malah sangat-sangat menyimpang gitu dari hukum syariat gitu. Karena gimana, dan hukum di Indonesia juga tidak membuat jerat. Iya sih. Ya kan? Kan di sini kita nggak oke lah, nggak usah pakai Islam lah, kita nggak usah pakai, kita pakai yang namanya Akal sehat aja. Bro. akal sehat aja lah, kita pakai yang sesuatu. Itu yang tadi binatang aja bro kan nggak mungkin. Kita pakai naluri ayah ya, begitulah. Contoh kita seorang ayah, laki-laki seorang ayah nih, kita seorang ayah. Kita pun untuk memutuskan untuk memiliki anak itu kan sesuatu hal yang memang harus kita pikirkan matang-matang. Betul. Ini apakah kita bisa membesarkan anak, dan kalau memang ternyata kita
diberi amanah untuk memiliki anak, toh itu kan harusnya kan kita mendidik. Betul. Ini titipan, ini amanah, kita didik, toh Iya. untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin dia lebih baik dari kita, lebih baik kita yang mungkin di kondisi sekarang ini tidak inginlah nama anak kita itu tuh menjadi yang lebih bawah dari kita. Ya Iya. kita nggak tahu masa depan Pasti anak. namanya harapan itu pengen lebih baik. Nah itu kan sesuatu hal yang naluri ayah. Kok ini bisa dia melakukan hal yang di luar dari naluri ayah itu sendiri? Betul sih. Kan gitu. Kalau di Islam pastilah bahwa seorang ayah itu harus mendidik anak, bahwa kan sampai dikatakan bahwa jika memiliki anak perempuan lebih dari 2 positif Ya. atau lebih dari 3 positif surga. Surga itu. Ayah itu kalau mendapatkan itu positif surga. Dan kita kalau mendidik anak, apalagi anak perempuan, yang pasti di akhirat jika dia gak mengikuti syariat Islam bahkan bisa menyeret ayahnya masuk neraka. Gak mungkin dong sebagai ayah melakukan didikan yang memang didikan tidak keras kepada anaknya, kan gitu. Kan itu satu hal yang kok kan jadi sekarang ini seorang ayah tidak melihat anaknya itu sebagai anak, berarti Sebagai apa, Bro? nah mungkin bisa jadi sebagai sesuatu Atau aset, pelampiasan nafsunya. atau Tunggu gede dulu nih baru ntar gue pakai, biasanya gitu kan. iya itu, atau mungkin sebagai status keluarga. Kalau misal ternyata anak cacat, Bro, kalau sampai kayak Kan gitu dulu. kan wah setan minder, Bro. iya Firaun juga dulu pada saat mungkin di kisah Islam ya, mungkin kisah Islam itu kan ada seperti Darun Nadwa kan membuat meeting, bahasanya kan pertemuan untuk membunuh Rasul. ya ya. Di situ kan ada riwayat setan datang di situ. Ya, Tapi setan tidak pernah memberikan usul untuk membunuh Rasulullah. iya. Setan pun sampai mikir gitu loh, Rasulullah ini dibunuh, bagaimana bisa kan gitu, utusan Allah ini. Kamu nggak Gue terlalu nekat ya. nekat kalian ini. Tapi setan ya mungkin dia berpikir manusia itu berarti ya udah gitu loh, jalan gitu. Kamu sebenarnya setan itu nggak ngeri-ngeri amat, Nggak tapi ngeri-ngeri kalau amat. bentuknya manusia itu ngeri, Bro. Ngeri. Setan itu hanya merayu, hanya menggoda. Iya. Sisanya kan kita. Dia juga ya ketika Nabi Zakaria itu yang di dalam pohon ya, dia cuma ngasih tahu itu Zakaria di pohon udah itu doang. Udah. Yang ngebunuh kan manusia juga, tentara Romawi itu kan. Romawi juga. Ya kan berarti manusianya sendiri, kitanya sendiri berarti. Iya. Kan gitu. Itu Islam kalau melihat bahwa Islam harus mendidik anak perempuan positif surga, terus jika doa anak salah satu amal jariah kan anak yang berbakti, Iya, yang soleh. anak yang soleh. Ini anaknya Anda dibunuh terus ada yang digauli, yang dimutilasi. Ini masa kalian nggak mau sih didoakan sama mereka? Kan gitu. Enggak, pertanyaan gimana mau anaknya? Terus Rela untuk mendoakan supaya masuk surga. sedangkan Anaknya dirusak. bapaknya 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 sendiri. Terus di mana tempat aman untuk perempuan? Tobatnya tuh gimana? Sian banget itu korban. Itu sih. Makanya solusinya gimana, Bro? Kalau sistem Islam ini kan kalau jelas lah, kalau pelaku mutilasi itu kan sampai mati itu kan kisos lah, Bro. Ya, kisos pasti, apalagi Balasan yang setimpal ya. kalaupun kita sebenarnya secara manusiawi cuman hanya kisos dibunuh gitu, itu berasa kurang sih. Ya memang satu sisi kurang, tapi kan kalau dalam sistem Islam kan ya mau nggak mau seperti itu. iya ya memang Bukan memang aturan. seperti itu gitu. Dan misal kalau sandikan seorang ayah menggauli istrinya, itu kalau dalam sistem Islam gimana, Bro, hukumnya? Menggauli anaknya. Ya menggauli anak kandungnya. Itu sih Seorang ayah nih menggauli anak kandungnya. itu kita lihat sendiri lah bahwa kasus menggauli perempuan lain saja itu kan dicambuk. Yang statusnya belum nikah itu. Ya ini kan si bapaknya udah nikah, berarti kan udah nikah kan dirajam sampai mati kan? Sampai mati. Itu pun nggak maksudnya nggak darah dagingnya, cuman perempuan yang di luar yang mungkin. Iya, Bro. Tapi ini ada darah dagingnya sendiri. Ya kalau kita sih rajam oke, cuman kan pakai, kalau bisa ya cuman nggak mungkin kita percepat dong. Iya. Kita buat lama dong di situ. Karena memang karena hukumnya rajam,
ya pasti udah itu hukumnya. Iya betul, dan ya jelas juga kan maksudnya kan seorang ayah juga jadi berpikir kan bahwa Iya. kalau gue ngelakuin konsekuensi nih nyawa gue hilang nih. Mm-mm. Ya minimal maksimal kan dia sampai di titik itu kan akhirnya dia kayaknya gue gak berani. Iya. Sedangkan kan kalau dalam sistem sekarang ini kan Kebebasan banyak. iya ya cuma di penjara lah. Cuma di penjara. Oh, Paling cuma miris aja gitu loh. anak-anak gua kan gua yang punya, gua yang buat kan gitu. Goblok itu aja. Kan rumah kan keluarga kan urusan privat. Ngapain pemerintah ngatur kan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Seperti itu. ini jadi kacamata kita bersama. Iya sih. Bahwa ya ini evaluasi lagi ya. Bagi bro, evaluasi Iya. bahwa ya generasi itu kan diciptakan oleh keluarga juga. Iya. Ya memang peran negara itu penting juga. Mm-mm. Tapi yang lebih intimate ya itu kan dalam keluarga. Iya. Dimana ya seorang ayah harus mengayomi, harus mendidik, menafkahi, bahkan melindungi ketika diancam, Iya. ada yang mengancam keluarganya, bukan malah sebaliknya. Bahkan kita bisa berarti kan kita melihat sendiri bahwa kita melihat dia seorang yang soleh, seseorang yang beragama kuat gitulah. Kita lihat sendiri dia memakai sorban, memakai gamis, sorban, dan ternyata menggauli anaknya, berarti kan itu seperti dia hanya terlihat dari luarnya saja. Ya itu kan di berita juga di-mention itu pakaiannya agamis ya. Iya, berarti kan ini juga seperti merusak nama yang dia telah gunakan selama ini. Iya, ya betul. Jadi ya gimana dia mencatat sesuatu nih dalam buku, lalu dia tuangkan tinta hitam ke situ. Terus yang kena kan kita semua di sini yang mungkin beragama Islam lah, karena kan mungkin kita oknumnya Islam. Itu kan merusak juga kan di situ, sehingga kan ya kayaknya mereka nggak mikir bro. Nah disitulah tugas sebenarnya kita harus menyadarkan kan, juga kita harus juga sadar, kita belajar lagi di situ dengan berarti dengan hanya kita membenahi bagian luar kita itu belum cukup. Betul. Itu jadi memang kesadaran berpikirnya dulu, kesadaran pemikirannya harus dibenahi. Itu harus dibenahi dengan struktur Islam, dan memang itu dengan pemikiran Islam. Dan pemikiran yang memang murni dari Islam, bukan hanya kita ikut-ikutan dari luar dan terlihat soleh oleh orang lain kan gitu. Oh kita tiap hari ke masjid, istighfar, astagfirullah. Atau mengguli anak, atau mengguli anaknya. Ya memang dia lakukan seperti istighfar, memakai gamis itu benar. Tetapi kan bukan itu tujuannya. Jadi mungkin gitu. urgensinya gini bro. Urgensinya itu di era sekarang itu adalah pemikiran yang benar kan. Nah, kita benar pemikiran dari kita sendiri. Betul. Kita belajar dari agama, dan juga negara itu harusnya ambil andil di situ. Karena ada perkataan seorang syekh seperti ini, bahwa yang bisa merubah masyarakat itu masyarakat sendiri. Iya. Gitu berarti, dan masyarakat itu menggambarkan negara. Betul. Dan jika kita bisa mengubah masyarakat, toh individu itu pasti akan ikut. Iya betul. Dalam masyarakat. Dan bagaimana dulu mungkin zaman Rasulullah, mengapa Rasulullah sampai membentuk kelompok-kelompok? Ya karena untuk merubah masyarakat itu tidak bisa hanya individu. Betul. Tapi harus kelompok. Betul. Dan kelompok itu harus kuat gitu loh. Sehingga masyarakat dari kelompok-kelompok itu terkumpul menjadi masyarakat yang bisa mengubah masyarakat yang lain. Harus gitu ya. Iya, dan disitulah kita yang namanya dakwah itu harus berjamaah. Nah itu kan kita sudah berusaha menyampaikan. Nah, kita sampaikan. Jadi memang ya ini mungkin titip pesan sebagai seorang ayah juga. Dan iya, untuk ketika kita sudah siap menikah, ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Iya. Lakukanlah yang terbaik itu. Jangan sampai ketika kita sudah menikah terus kita punya anak, ya kan? Ya kita malah punya pemikiran yang rusak gitu. Dan membiarkannya saja sudah parah, apalagi merusak sampai seperti itu. Itu, ya penting sekali memang punya pemikiran yang benar dan pemikiran yang sehat gitu. Iya sih. Karena kan generasi itu kan tercipta dari situ juga nanti. Jika kita merusak
Dan banyak juga orang melakukan walaupun tidak terkena kamera mungkin atau terkena terupload ke sosial media, ya berarti kita meninggalkan trauma besar kepada generasi setelah kita. Betul. Kan gitu. Generasi yang mungkin yang sekarang terkenal fatherless untuk perempuan. Sekarang bener sih fatherless itu mungkin itu. Bahkan sampai perempuan mengatakan generasi laki-laki generasi yang bingung dan lain sebagainya kan gitu. Ya udah punya anak dibunuh bro. Iya. Bro. Gitu. Punya anak digauli. Ah. Ya Allah, ya Allah. Itu jangan sampai lah. Jangan sampai sih. Ya maksudnya ya intinya isi kepala itu lebih utama. Isi kepala yang benar dan sehat itu lebih utama dibanding isi perut. Iya, dan juga bagian luarnya kan gitu. Ya betul sih. Itu. Berarti pikiran dalam ini lebih bagus, utama, bro. lebih utama daripada yang kita pakai sekarang ini kan gitu. Iya. Itu yang harus Karena itu menentukan ya, sampai akhir hayat. Itu ini bisa kita ganti-ganti, tapi ini kan nggak bisa. Makanan juga bisa digantikan. Makanya ini pasti akan turun. Isi kepala ya udah konsisten bro. Kepala konsisten itu. Kalau kita nggak bisa merubah ini, ya apa yang bisa kita rubah lagi? Makanya jangan hanya berpikir ganti presiden aja. Jangan hanya berpikir rubah aturan, tapi coba berpikirlah Bagaimana? jangan-jangan sistemnya salah. Iya. Harus diganti sistemnya. Atau memang pemikiran kita yang perlu kita perbaiki lagi kan gitu. Mungkin kita sama-sama belajar lagi, sama-sama kita merubah menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Kan gitu. Dengan begitu kan pasti jika mungkin satu Indonesia berpikir untuk menjadi lebih baik dan memikirkan satu sama lain, toh yang akan mengisi di pemerintahan kita kan tidak mungkin orang yang tidak selain itu kan gitu. Pasti kan akan lebih banyak orang-orang yang berpikir untuk orang lain yang akan masuk ke pemerintahan secara otomatis kan gitu. Iya. Gitu sih. Betul. Baik, ada lagi? Nah, mungkin ya pesan lah bahwa untuk kepada saya dan juga teman-teman mungkin yang menonton ini, marilah kita sama-sama berubah kan gitu, berubah menjadi yang lebih baik, berubah. Jika kita tidak bisa merubah mungkin pemerintahan kita, ya kita berubah diri kita dulu. Iya betul. Merubah diri utama. Dan kita juga mencoba menyampaikan kepada mungkin teman kita, sampaikan yang lebih baik itu urusan mereka menolak atau menerima ataupun bagaimana, itu urusan mereka. Urusan kita hanya kita merubah yang kita agar menjadi yang lebih baik dan mengajak. Itu sih pesan dari saya sih. Ke jalan yang benar itu sistem Islam. Iya, jalan ke sistem Islam yang kita tawarkan sekarang itu sih. Baik, mungkin itu saja ya dari pembahasan kali ini. Kalau teman-teman mau komen atau diskusi bisa di kolom komentar. Jangan lupa di like, and share, dan subscribe ya teman-teman. Baik, itu saja ya reaksi pada episode kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.